semuanya. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang game online sebagai candu. Adapun topik-topik yang akan kita uraikan, yaitu yang pertama ada pengertian dari game online, apa itu game online. Kemudian yang kedua ada pengertian dari kecanduan game online. Apa sih sebenarnya pengertian kecanduan game online? Nah, itu nanti akan kita bahas. Kemudian ada faktor-faktor yang menyebabkan seseorang mau bermain game online. Lalu dampak-dampaknya, dampak positif, dampak negatif. Kemudian kita juga akan menguraikan bagaimana cara agar kita bisa terbebas dari bermain game online. Gimana caranya nanti kita akan bahas dan akan kita uraikan satu persatu. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari game online. Game online atau disebut juga dengan permainan daring adalah jenis permainan yang memanfaatkan jaringan komputer. Jaringan yang biasanya digunakan itu seperti jaringan internet dan sejenisnya, seperti modem dan koneksi kabel. Sebuah game online biasa dimainkan secara bersamaan dengan menggunakan komputer yang terhubung ke dalam sebuah jaringan tertentu. Ini beberapa contoh dari game online sesuai realita yang kita temui. Salah satu contoh dari beberapa game online yang sering kita temui yaitu adalah Mobile Legends atau dapat disingkat dengan ML. Perkenalkan, nama saya Rarinaldi Sitoang. Di sini saya akan melanjutkan materi presentasi dari kami. Kecanduan game online adalah keinginan berlebih untuk memainkan game tersebut yang menghabiskan banyak waktu yang memungkinkan individu tersebut yang bersangkutan tidak mampu mengontrol atau mengendalikannya. Kecanduan game online adalah salah satu bentuk kecanduan yang disebabkan oleh teknologi internet atau yang lebih dikenal dengan internet addictive disorder. Perkenalkan, nama saya Merela Putri Sitorus. Sini saya akan melanjutkan presentasi kami. Itu faktor-faktor kecanduan game online. Ada dua faktor yang mempengaruhi seseorang bermain game online. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal ini merupakan faktor dari dalam, seperti satu, keinginan. Keinginan yang kuat dari diri remaja untuk memperoleh nilai yang tinggi dalam game online, karena game online dirancang sedemikian rupa agar game semakin penasaran dan semakin ingin memperoleh nilai yang lebih tinggi. Dua, rasa bosan. Rasa bosan yang dirasakan remaja ketika berada di rumah atau di sekolah, ketidakmampuan mengatur prioritas untuk mengerjakan aktivitas penting lainnya juga seperti penyebabnya timbul adiksi terhadap game online tersebut. Tiga, kontrol diri. Kurangnya kontrol diri dalam diri remaja sehingga remaja kurang mengantisipasi dampak negatif yang timbul dari bermain game online tersebut. Kedua, ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini sama seperti kebalikannya, yaitu faktor dari luar, seperti pertama, lingkungan. Lingkungan yang kurang terkontrol karena melihat teman-temannya yang lain banyak yang bermain game online. Dua, hubungan sosial. Kurang memiliki kompetisi sosial yang baik sehingga remaja memilih alternatif bermain game online sebagai aktivitas yang menyenangkan. Tiga, harapan. Harapan orang tua yang melambung terhadap anaknya untuk mengikuti berbagai kegiatan seperti kursus-kursus atau les-les, sehingga kebutuhan primer anak seperti kebersamaan, bermain dengan keluarga menjadi terlupakan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Hai, nama saya Alexander. Selanjutnya kita masuk pada dampak-dampak dari bermain game online. Yang pertama ada dampak negatif game, contohnya itu seperti 1. Kurang tidur, 2. Hidup kotor, 3. Isolasi diri, 4. Depresi, 5. Stres, 6. Makan kurang sehat, 7. Perilaku agresif, 8. Gaya hidup buruk, 9. Membuang-buang waktu, 10. Membuang-buang uang, 11. Menyebabkan malas belajar, 12. Terangsang untuk bertindak kriminal, 13. Menyebabkan timbulnya penyakit.
Sebenarnya bermain game online itu ada dampak positifnya juga, namun dampak ini akan terwujud apabila si pemain game online tersebut sadar dalam menggunakan dan memanfaatkan game online sehingga tidak membuatnya terjerumus pada dampak negatif. Dampak positif yang kita maksud di sini contohnya seperti 1. Media penghibur, 2. Membangun semangat kerja sama atau teamwork ketika dimainkan dengan gamers lainnya secara multiplayer. 3. Bagi manula atau lansia bisa mengurangi efek kepikunan. 4. Meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri anak saat mereka mampu menguasai permainan. 5. Mengembangkan kemampuan dalam membaca, matematika, dan memecahkan masalah atau tugas. 6. Membuat anak-anak merasa nyaman dan familiar dengan teknologi. 7. Melatih koordinasi antara mata dan tangan serta skill motorik. 8. Mengakrabkan hubungan anak dan orang tua dengan main bersama, terjalin komunikasi satu sama lain. 9. Bisa membantu memulihkan kesehatan untuk beberapa kasus penyembuhan. 10. Media untuk belajar bahasa asing. Saya Jessica Dibora Putri Sianturi akan menjelaskan tentang cara mengatasi kecanduan game online. Tidak ada salahnya bermain game, apalagi untuk menghilangkan kebosanan. Namun, ketika kita sudah kecanduan, kesehatan fisik dan mental bisa dirugikan. Maka dari itu, kita dapat mengenal cara mengatasi kecanduan game online ini. Yang pertama, buat jadwal main game yang ketat. Cara mengatasi kecanduan game online yang sangat efektif adalah membuat jadwal main game yang ketat. Dengan begitu, kita jadi bisa membagi waktu antara bermain game dan mengerjakan kewajiban kita. Selain itu, jangan jadikan jadwal main game ini sebagai pajangan saja. Kita harus konsisten dalam mematuhinya. Yang kedua, letakkan smartphone dan konsol di luar kamar. Mereka yang hobi bermain game cenderung menaruh smartphone dan konsolnya di kamar tidur. Hal ini biasanya dilakukan untuk mempermudah akses mereka untuk bermain game hingga larut malam sambil rebahan di kasurnya. Untuk mengatasi kecanduan game online ini, cobalah untuk meletakkan smartphone dan konsol jauh-jauh dari kamar kita. Hal ini diharapkan dapat mengurangi waktu yang kita gunakan untuk bermain game. Yang ketiga, sibukkan diri. Sibukkan diri dengan berbagai macam aktivitas lain, misalnya berolahraga. Berolahraga dapat menjadi cara mengatasi kecanduan game online yang sangat efektif. Selain bisa mengalihkan hadapan kita dari layar smartphone, berolahraga juga baik untuk kesehatan. Yang keempat, bersosialisasi dengan teman dan keluarga. Bersosialisasi dan bersenda gurau bersama teman dan keluarga adalah cara mengatasi kecanduan game online yang ampuh. Untuk sementara waktu, kita dapat membebaskan diri dari kecanduan game online untuk berinteraksi dengan orang-orang di kehidupan nyata. Yang kelima, mengeksplor bakat di dunia nyata. Untuk menghindari kecanduan game online, kita harus memulai gaya hidup baru untuk mengeksplorasi bakat di dunia nyata. Misalnya, kita suka memasak dan meracik makanan. Cobalah untuk mencari tahu resep dari dunia maya, kemudian mencoba memasaknya di rumah bersama keluarga sambil mengasah kemampuan dan mengeksplor bakat. Hal ini dilakukan untuk mencari kebiasaan atau gaya hidup baru yang kita senangi supaya kemudian melepaskan diri dari belenggu game online. Yang keenam, minta bantuan keluarga atau teman. Jika memang kebiasaan main game online sudah merusak hubungan kita dengan orang di sekitar, maka salah satu cara efektif untuk mengatasinya adalah meminta bantuan mereka. Dengan meminta bantuan orang-orang terdekat, kita mungkin akan mendapatkan saran atau pandangan baru untuk melepaskan diri dari kecanduan bermain game online. Dengan begitu, kita dapat menjalin kembali hubungan dengan anggota keluarga, pasangan, dan teman-teman dekat. Sekian
presentasi dari kami, dan terima kasih atas perhatiannya serta waktunya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun lain